Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Prihartini dari kelas D3B Analis Kesehatan ingin mempresentasikan tentang Taeniasolium atau cacing pita pada babi. Sebelumnya, apa itu Taeniasolium? Nah, Taeniasolium ini adalah spesies cacing pita dengan genus Taenia yang menginfeksi babi. Cacing ini adalah parasit zoonotik khusus yang ditemukan di seluruh dunia, dan yang paling umum itu berada di negara-negara di mana babi dimakan. Cacing dewasa ditemukan pada manusia yang memiliki tubuh datar, seperti pita yang berwarna putih dan panjangnya 2-3 meter. Kepalanya skoleks berisi pengisap dan rostellum sebagai organ lampiran. Tubuh utama Strobila terdiri dari rantai segmen yang dikenal sebagai proglotid. Setiap proglotid merupakan unit reproduksi lengkap, maka cacing pita adalah hermafrodit. Kemudian selanjutnya itu ada taksonomi. Untuk spesiesnya Taeniasolium dengan inang babi dan Homo sapiens, kerajaannya Animalia, filumnya Platyhelminthes, kelasnya Cestoda, ordonya Cyclopilidea, kemudian familinya Taenidae dan genusnya Taenia. Selanjutnya adalah siklus hidup. Untuk cacing Taeniasolium ini, yang pertama itu telur atau proglotid yang matang terbawa oleh kotoran manusia ke lingkungan luar. Kemudian, mereka menginfeksi inang perantara yaitu babi yang memakan makanan yang terkontaminasi telur atau proglotid Taeniasolium. Selanjutnya, di dalam tubuh babi, telur akan menetas menjadi onkosfer lalu menjadi heksakan, lalu di otot membentuk cysticercus. Cysticercus ini pada daging babi yang tidak dimasak dengan benar dan dimakan manusia akan menginfeksi manusia. Kemudian yang selanjutnya, di dalam usus, Taeniasolium muda berkembang menjadi dewasa dan menempel menggunakan skoleks. Nah, setelah bereproduksi, proglotid matang yang berisi telur mulai gugur dan terbawa kotoran. Untuk telur cacing pita babi termakan oleh manusia, ini bisa terjadi karena makanan terkontaminasi atau autoinfeksi atau infeksi sendiri karena tidak mencuci tangan dengan bersih setelah buang air. Selanjutnya, dalam tubuh manusia, telur menetas menjadi onkosfer lalu menjadi heksakan. Nah, Syncercus dapat berkembang di semua organ manusia, umumnya pada jaringan di bawah kulit, juga mata dan otak. Kemudian ada morfologi Taeniasolium. Untuk ciri-ciri telur, ukurannya dengan panjang 30-40 mikrometer dan lebar 20-30 mikrometer. Berwarna coklat tengguli, lapisan embrifor bergaris-garis radier dan di dalamnya terdapat heksakan embrio. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri cacing dewasa. Cacing dewasa mempunyai panjang 2-4 meter, kadang 8 meter. Cacing ini terdiri dari skolek, leher, strobila skolek dilengkapi dengan 2 garis kait yang terdiri atas kait panjang dan pendek. Jumlahnya mencapai 25-30 buah. Untuk diameter skolek itu kurang lebih 1 mm. Terdapat 4 buah batilisat yang berbentuk mangkuk. Mempunyai 800-1000 segmen dengan lubang kelamin pada sisi lateral kanan dan kiri tidak beraturan. Untuk uterus gravid mempunyai cabang lateral mengandung 30-50 butir telur. Ovarium terdiri dari 2 lobus lateral dan 1 lobus kecil. Kemudian ada pantogenesis Taeniasis. Manusia akan terinfeksi oleh Taeniasolium ketika menelan larva Cysticercus. Untuk spesies Taeniasolium, manusia juga dapat terinfeksi melalui telur dan proglotid secara langsung. Namun hal ini akan menyebabkan cysticercosis, bukan taeniasis. Larva yang sudah masuk
dan menetap di jejunum dan berkembang menjadi cacing dewasa di sana. Larva membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan untuk menjadi cacing dewasa. Untuk cacing dewasa ini memiliki penghisap di bagian skolek sehingga dapat menempel di mukosa saluran pencernaan. Penghisap ini berfungsi untuk mengambil sari-sari makanan dari pembuluh darah sehingga individu yang terinfeksi dapat mengalami gejala-gejala saluran cerna, merasa lemas, dan mengalami penurunan berat badan. Kemudian untuk spesies Taenia solium, selain memiliki penghisap, di bagian skoleknya juga terdapat kait sehingga diletakkan ke dinding usus menjadi lebih kuat. Walaupun jarang ditemukan, pendarahan saluran cerna karena infeksi Taeniasis ini dapat terjadi dan individu tersebut dapat mengalami anemia. Kemudian ada gejala klinis. Cacing dewasa biasanya hanya menyebabkan peradangan setempat pada mukosa usus. Kerusakan yang lebih berat ditimbulkan oleh bentuk larvanya atau Cysticercus cellulus. Penderita Taeniasis solium mungkin hanya mengeluh tentang gangguan pencernaan yang sifatnya ringan tapi menahun. Misalnya sakit perut yang tidak begitu nyata, diare, konstipasi bergantian, serta dapat terjadi eosinofilia mencapai 28%. Pada sisterkosis, gejala yang terjadi tergantung pada lokasi Cysticercus cellulus. Cysticercus cellulus bisa terdapat di kulit, otot, otak, dan mata. Seringkali bersifat multiple dan tempat yang paling sering dihinggapi adalah otak bergaris dan otak. Gejala dini yang mungkin terjadi adalah adanya tanda gejala lambat yang menonjol adalah epilepsi tipe Jackson. Cysticercosis ini di berbagai bagian otak menimbulkan berbagai macam gejala tergantung letak Cysticercus cellulusnya. Kemudian ada diagnosisnya. Yang pertama, analisis sampel tinja. Sampel tinja diambil untuk diteliti di laboratorium menggunakan mikroskop guna mengidentifikasi keberadaan telur atau bagian tubuh cacing pita pada tinja. Sampel telur cacing pita juga dapat diambil dari area anus. Pada pemeriksaan ini lebih ditekankan dengan menemukan proglotid gravid atau telur dalam tinja atau daerah perianal dengan cara swab. Telur Taenia solium sulit dibedakan dengan telur Taenia signata, tetapi proglotid gravidnya dapat dibedakan berdasarkan jumlah lateral uterus atau skoleknya yang tidak mempunyai kait-kait. Kemudian yang kedua ada tes darah lengkap. Untuk tes ini bertujuan untuk melihat antibodi dalam tubuh yang bereaksi terhadap infeksi cacing pita. Dan yang terakhir ada uji pencitraan. Dokter biasanya menggunakan beberapa tes pencitraan seperti CT scan, fotoronsen, dan MRI atau USG guna mengidentifikasi infeksi berat. Nah, selanjutnya ada pencegahan dan pengobatan Taeniasis. Untuk pencegahan Taeniasis itu bisa dilakukan dengan memasak daging babi sampai matang sempurna. Kemudian melakukan pemeriksaan daging babi akan adanya Cysticercosis. Kemudian yang terakhir itu menghilangkan sumber infeksi dengan mengobati dan mencegah kontaminasi tanah dengan tinja manusia. Kemudian ada pengobatannya. Yang pertama, pemberian obat-obatan. Ada beberapa obat yang dapat diberikan untuk penderita gejala Cysticercosis. Di antaranya ada obat antihelmintik seperti albendazole untuk membunuh larva cacing pita yang masih hidup. Kemudian ada obat antikonvulsan seperti carbamazepin dan phenytoin untuk mengatasi kejang. Ada obat anti radang seperti kortikosteroid dan methotrexate untuk mengandung peradangan yang bisa menyebabkan edema serebral dan vakulitis. Nah, setelah pengobatan ini, tinja harus dikumpulkan selama 3 hari untuk mencari proglotid cacing pita untuk identifikasi spesies.
Pemeriksaan tinja ini harus dikaji ulang untuk telur Taenia dalam waktu 1-3 bulan setelah pengobatan untuk memastikan sudah tidak terinfeksi Taeniasis. Kemudian ada pengobatan dengan cara operasi. Pada beberapa kasus cystic keratosis, operasi pengangkatan kista dapat dilakukan untuk meredakan gejala yang timbul. Jika cystic keratosis menyebabkan hidrosefalus, operasi pemasangan VP shunt juga bisa dilakukan. Nah, di sini ada gambaran Taenia solium pada tubuh manusia. Bisa dilihat gambar pertama itu adalah hasil uji pada feses. Untuk yang kedua itu hasil scan otak dan yang ketiga itu infeksi di dalam usus. Bisa dilihat pada hasil uji feses itu didapatkan telur Taenia solium atau telur cacing pita, dan pada CT scan otak itu ada beberapa titik-titik yang timbul di mana menandakan bahwa otak penderita itu sudah terinfeksi. Dan yang terakhir itu pada usus terdapat cacing pita dewasa yang sudah tumbuh. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.